Sejarah Pangeran Samudro. Makam Pangeran Samudro yang terletak di Dusun Pendem, Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Terletak di Kabupaten Sragen dan memang terkenal sebagai salah satu pusat ritual ngalap berkah. Bahkan sebagian orang mengatakan tempat pesugihan putih. Pada perjalanan pertama yang dilewati untuk rute exit tol dari Salatiga, jadi dari arah kota manapun itu bisa juga dari Salatiga ataupun langsung ke Sragen. Kalau dari Solo itu melewati Karanggede. Tempat ini memang terkenal dengan ritualnya yang memang konon katanya untuk ngalap berkah dengan berbagai tujuan, tapi rata-rata yaitu untuk usaha penglarisan atau sebagian juga mengatakan tempat pesugihan. Nah, di sini di Sumberlawang, awalnya kecamatan itu kita bisa akses ke situ, ada di Google Map. Pertama kita akan melewati jembatan, ya, jembatan menuju pintu masuk di Gunung Kemukus atau makam Pangeran Samudro. Sebagai gambaran, itu memang sampai sekarang tetap rame, ya. Tetap rame dan memang banyak yang yang gagal, tapi juga tidak sedikit yang berhasil. Kenapa? Mungkin karena ada beberapa faktor. Jadi intinya apapun usahanya, apapun tirakannya, kalau memang itu yang menentukan itu berhasil dan tidaknya itu kan tergantung niat seseorang dan juga jalannya. Pasti ada jalan tersendiri agar tujuan itu bisa berhasil gitu. Nah, sekarang kita sudah sampai pintu masuk, memasuki gerbang, kemudian kita membayar sejumlah 7.000 sebagai biaya retribusi. Nah, ini ulasannya, kita bahas kenapa kok ada yang gagal, ada yang berhasil. Dari berbagai sumber mengatakan memang ada beberapa ritual, tapi yang namanya petunjuk itu kadang tertulis dan kadang tidak, tergantung kepekaan kita. Nah, yang pertama, setelah Anda beli peralatan borampe di penjual kembang, kemudian kita lihat itu pertama ritualnya di Sendang Ontrowulan. Nah, di Sendang Ontrowulan ini letaknya di belakang joglo. Nah, itu bentuk sendangnya. Itu kita persiapkan apa yang sudah disediakan nanti. Kemudian jangan lupa itu untuk uang wajibnya, untuk juru kunci itu disediakan nanti satu paket itu 3 bungkus bunga dan juga perlengkapannya. Nah, ini memang sengaja datang hari Jumat Kliwon kemarin biar bisa tenang
Nah, pertama kita masuk di sendang Ontrowulan, kemudian kita menimba air sendiri. Biasanya itu ada ibu-ibu yang bantu. Nah, di situ kita persiapkan ubur rampe tersebut. Nah, itu bekas yang kemarin orang-orang berziarah, ada tempat sesaji untuk membakar dupo itu. Nah, di situ kita mulai menimba. Kita siapkan juga peralatannya. Nah, setelah dupa itu kita bakar, kita persiapkan, kemudian kita buka bunganya untuk persiapan kita mandi. Alangkah baiknya setelah menyalakan dupa tersebut untuk kita berdoa, minta bantuannya Dewi Ontrowulan supaya didoakan terkabul sama Tuhan Yang Maha Esa. Nah, setelah dupa kita bakar, selanjutnya kita nimbo dulu. Nah, setelah menimba air untuk persiapan kita mandi. Kita persiapkan itu airnya agak dalam. Nah, di situ sebelum kita ritual untuk mandi itu jangan lupa persiapkan botol aqua ya, untuk nanti dibawa pulang airnya sisa kita mandi. Nah, itu air kita kasih kembang, yang dikasihkan itu 1 bungkus, terus menyalakan dupo. Nah, persiapan untuk mandi. Setelah kita mandi, terus ditempati juru kunci yang bawah itu didoakan. Nah, setelah selesai, terus kita naik ke makam Pangeran Samudro. Jangan lupa, walaupun jalannya itu memang gunung, namanya juga gunung, itu harus nanjak, tapi alangkah baiknya kalau kita jalan kaki saja. Sebenarnya ke atas itu bisa akses mobil atau motor, tapi yang namanya laku tirakat itu ya alangkah baiknya nek melaku gitu. Nah, perlahan-lahan kita naik tangga. Nah, di sini ada ulasan beberapa tempat ritual atau ragu ritual yang di video ini sering kebanyakan dilakukan oleh para peziarah. Tapi sebenarnya ada juga yang memang dari orang-orang yang berhasil, yang biasanya sering bertemu ngobrol, itu memang ada lagu khusus atau tirakat khusus yang tidak diuraikan sepenuhnya, karena memang itu menyangkut pengalaman pribadi masing-masing. Nah, kita masih nunggu dengan Bapak juru kuncinya, Pak. Nah, terus setelah itu nanti kita daftar dulu di mengisi buku tamu. Selanjutnya setelah bertemu dengan Bapak juru kunci, nanti kita dipersilahkan untuk masuk. Nah, di situ kita disuruh untuk memberitahukan niat dan tujuan, nama. Nah, kalau Anda punya hajat sendiri atau Anda datang sendiri, ya, utarakan hajat Anda. Tapi kalau 2 orang itu di situ juga ada
dua tempat untuk membakar dupa, nanti dipandu oleh bapak juru kuncinya. Nah itu sudah kelihatan itu, tapi ingat, satu ritual yang dilakukan orang itu hasilnya berbeda-beda. Karena apa? Banyak kan ya orang bicaranya yang sering dilakukan, tapi sebenarnya ada beberapa laku khusus yang memang kebanyakan orang bercerita yang berhasil gitu. Nah yang pertama, nanti setelah dibacakan mantra, bunganya sama ubur HP-nya itu, nanti bunga kita memasuki makam, kita taburkan dulu. Terus kalau nggak salah ada dupa sama dikasih minyak serimpi, itu dioleskan di kijenya Pangeran Samudro dan Dewi Ontrowulan. Setelah itu nanti kita selesai. Jadi monggo kalau sudah selesai, yang mau langsung pulang bisa Anda pulang, sayonara. Tapi kalau memang kira-kira perjalanannya jauh, di sana di kanan kirinya sudah disediakan tempat untuk nginep bersama selimutnya. Jadi pada intinya di video ini itu yang pertama yang sering dilakukan oleh para peziarah, yang sering dilakukan, tapi sebenarnya ada ritual-ritual khusus yang tidak diutarakan, tidak disampaikan, tapi di channel ini nanti akan kita sampaikan segamblang-gamblangnya dengan pembuktian yang sudah banyak yang berhasil. Itu bisa digunakan sebagai referensi untuk kita. Sementara itu dulu, sampai jumpa di video selanjutnya bersama Jagat Lembut Channel. Terima kasih.